Tugas analisa data disajikan oleh Ramadhani, Gabriel Bintang Timur, Agung Yulianto Nugroho, Kifli Baya Ahmad, Safar Madianto, dan Masar Hidayatullah. Analisa data yang kita ambil yaitu kita beri nama Kartini, kabar tilang terkini, diambil dari Kejaksaan Negeri Jepara. Sumber kita adalah dari http://kejari-jepara.info/tilangcek. Ragam bentuk data, database menggunakan database MySQL dengan nama database info tilang, ukuran database sekitar 2 MB, jumlah tabel 1, jumlah record kurang lebih 7.000 record. Periode data adalah diambil dari Januari 2020 sampai November 2020. Mengapa penting untuk dianalisa? Kalau kita bicara tilang, sebenarnya kita bicara di 3 APH, aparatur penegak hukum, di mana awal daripada tilang itu bersumber dari kepolisian yang melakukan tindakan tilang di masyarakat, lalu lari ke PN, pengadilan negeri, dan bermuara di kejaksaan. Tilang sendiri adalah salah satu komponen penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang penerimaan negara bukan pajak PNBP, di mana pemungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh oleh negara. Pajak memiliki tujuan untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam pengelolaan PNBP, khususnya perbaikan tata kelola PNBP untuk meningkatkan pelayanan pemerintahan yang bersih, profesional, transparan, dan akuntabel, serta untuk mengoptimalkan penerimaan negara yang berasal dari PNBP sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem atau aplikasi untuk mengontrol atau mengelola PNBP dalam hal ini dari sisi tilang di Kejaksaan Negeri Jepara yang diberi nama Kartini, kabar tilang terkini. Dasar atau aturannya bersumber dari ini, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP, lalu Peraturan Presiden Perpres 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Rangkaian proses analisa terbagi ada 4, yaitu collect data, di mana data didapatkan dari Kejaksaan Negeri Jepara dalam bentuk sudah dalam bentuk basis data MySQL. Yang kedua adalah dilakukan proses normalisasi. Database yang ada hanya terdiri dari awalnya satu tabel, sehingga diperlukan sebuah normalisasi untuk terjadinya sebuah proses yang lebih baik. Yang ketiga yaitu analisa data, di mana proses awal analisa data dilakukan dengan melakukan sanitasi terhadap data yang ada. Yang keempat adalah visualisasi. Dari hasil analisa dan sanitasi data ditampilkan dalam bentuk visualisasi. Ini adalah gambaran tabel awal, bisa kita lihat seperti ini tabelnya. Jadi di dalam program Kartini ini hanya ada satu tabel tilangnya ini, info tilang aja. Jadi jenis seperti anak panah yang tergambar ini, jenis kendaraan belum menggunakan tabel master. Jadi duplikasi data banyak terjadi di database ini. Ini setelah dinormalisasi, kita
bikin master tabel kendaraan. Nah, ini seperti penelusuran masalah yang kami dapatkan dari database yang ada, itu kita mendapatkan sebuah data seperti tergambar dalam grafik, yaitu sepeda motor atau pengendara motor adalah pelanggar terbanyak. Itu pelanggar terbanyak sebesar 5.058 pelanggar pemotor. Lalu diikuti dengan mobil barang atau box sebesar 505 pelanggar. Jadi grafik ini didapatkan dari database yang kita ambil tadi. Penelusuran berikutnya yaitu berdasarkan barang bukti tilang, kita mendapatkan 75,75% lebih adalah pemegang SIM A. STNK. Jadi dari database yang ada tadi didapatkan barang bukti terbanyak dari tilang yang ada itu adalah berupa STNK. Karena proses tilang itu kan begitu kita tilang, yang disita itu bisa SIM-nya atau STNK-nya atau mungkin malah kendaraannya itu bisa disita oleh kepolisian sesuai dengan pelanggaran yang didapatkan. Dari hasil permasalahan yang di atas tadi ditemukan akar masalah atau visualisasi yang kita sajikan dapat memunculkan beberapa masalah seperti berikut. Yang pertama yaitu perlu dicarikan siapa pelanggar lalu lintas terbanyak dari jenis kendaraan yang digunakan. Yang kedua, apa faktor penyebab pengendara jenis kendaraan tersebut paling banyak melakukan pelanggaran lalu lintas? Apakah hanya dikarenakan faktor pengguna jalan terbanyak dalam sisi jumlah atau dalam kaitannya dengan tingkat pendidikan atau mungkin karena nominal dendanya yang tidak membuat orang menjadi kapok atau jera atau memang karena ketidaktahuan dari si pengendara. Yang ketiga, perlu dicarikan dari daerah mana pelanggaran lalu lintas terbanyak. Jadi dibikin sebuah semacam mapping bisa didapatkan misalkan dari kecamatan A, kecamatan B atau kecamatan C pelanggar itu berasal. Rekomendasi terkait dengan temuan masalah di atas adalah yang pertama, dari data visualisasi dapat ditemukan bahwa pengendara sepeda motorlah yang paling banyak melakukan pelanggaran. Jadi sepeda motor memang menempati posisi paling atas dalam sisi hal pelanggaran. Yang kedua adalah untuk menentukan faktor penyebab kenapa pengendara motor adalah pelanggar terbanyak, perlu adanya tambahan inputan pada form tilang agar data-data menjadi lebih lengkap. Misalkan ditambahkan input untuk data tingkat pendidikan pelanggar ya. Lalu ditambahkan juga field kelurahan, kecamatan dari pelanggar untuk mempermudah proses klasifikasi pelanggar berasal dari daerah mana. Yang ketiga adalah dikarenakan barang bukti yang disita adalah berupa fisik, yang tadi ada STNK atau SIM atau mungkin kendaraannya, maka diperlukan mekanisme tempat penyimpanan.
penyimpanan daripada barang bukti yang dimaksud. Rekomendasi peningkatan peluang, jika data tilang ini bisa menampilkan tentang data pendidikan pelanggar, dari daerah mana, dan jenis kendaraannya apa, dengan proses penyuluhan yang tepat sasaran berdasarkan tingkat pendidikan, lokasi, dan jenis kendaraan, ini akan mengurangi pelanggaran di jalan raya. Rekomendasi yang kedua yaitu jika ada data nomor telepon di setiap pelanggar, bisa digunakan untuk menyampaikan informasi bahwa barang bukti sudah dapat diambil atau untuk memberikan informasi terkait pelanggaran tilang. Mengingat selama ini terdapat cukup banyak barang bukti tilang yang tidak diambil oleh pelanggar. Jadi misalkan ada kasus barang bukti adalah SIM. Nah, jadi banyak sekali barang bukti SIM itu tidak diambil oleh pelanggar. Jadi si pelanggar lebih mudah membuat SIM yang baru daripada dia mengambil SIM yang ditilang tadi. Nah, dengan demikian hal ini tentunya dengan banyaknya barang bukti yang tidak diambil, ini juga akan berpengaruh terhadap penerimaan PNBP yang didapatkan. Rekomendasi peningkatan kualitas. Yang pertama, peningkatan kualitas pada struktur basis data bisa meningkatkan performa sehingga proses pengecekan data tilang menjadi lebih cepat. Yang kedua, penambahan fungsi untuk mendownload laporan tentang jumlah besaran tilang yang terkumpul dalam harian, bulanan, tahunan akan meningkatkan transaksi terkait PNBP. Yang ketiga, data tanggal putusan, besaran denda, nomor putusan sebaiknya menjadi field yang mandatori yang berfungsi untuk tracking data. Yang keempat, inputan tentang pasal pelanggaran sebaiknya tidak diinput manual, tetapi dalam bentuk pilihan. Jadi dibikinkan sebuah master, misalkan pasal 285. Nah, dengan otomatis nanti akan muncul dendanya berapa. Jadi dibikinkan master tentang pilihan pasal. Yang kelima adalah perlu ada informasi tentang lokasi barang bukti pada aplikasi agar pelanggar bisa dengan mudah mengambil barang bukti jika perkara sudah selesai. Jadi demikian paparan tentang analisa data. Dalam hal ini kita mengambil mengenai data tilang dari Kejaksaan Negeri Jepara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.